Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Putra dengan NIM 08011182227008. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tugas yang diberikan dalam mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman. Di sini saya akan membahas soal lampiran nomor 1, yakni buatlah program linked list dengan fitur insert depan, insert belakang, hapus depan, hapus belakang, sisip antara, dan tampilkan data menggunakan 6 node. Jadi program ini adalah program yang menggunakan struktur data linked list. Program ini memungkinkan pengguna untuk memanipulasi data pada linked list dengan fitur-fitur seperti insert data depan maupun belakang, hapus data depan belakang, sisip antara, dan tampilkan data. Dalam program ini, linked list digunakan sebagai kumpulan dari node-node yang saling terhubung. Setiap node pada linked list memiliki dua bagian, yaitu data dan pointer ke node berikutnya dalam linked list. Dalam program ini, node yang dibuat menggunakan struktur data struct. Program ini memiliki beberapa fungsi, yaitu tambah depan untuk menambahkan sebuah node pada posisi awal linked list, kemudian tambah belakang untuk menambahkan sebuah node pada posisi akhir linked list. Kemudian tambah tengah untuk menambahkan sebuah node pada posisi tertentu dalam linked list, kemudian hapus depan untuk menghapus node pada posisi awal linked list, hapus belakang untuk menghapus node pada posisi akhir linked list, hapus tengah untuk menghapus node pada posisi tertentu dalam linked list. Kemudian tampilkan data untuk menampilkan data pada semua node dalam linked list. Dalam program ini, user dapat mengakses dan memanipulasi data pada linked list dengan memanggil fungsi-fungsi yang telah tersedia di awal tadi. Dengan menggunakan program ini, user dapat melakukan operasi-operasi pada linked list seperti menambahkan data pada posisi awal atau akhir, menghapus data dari posisi tertentu, dan menampilkan semua data pada linked list. Oke, kita lihat dulu penjelasan program. Nah, yang pertama itu, jadi dari program ini itu ada insert depan, ada fungsi insert depan, insert belakang, hapus depan, hapus belakang, sisip antara, dan tampil data. Setiap fungsi memiliki tujuan dan tahapan yang berbeda dalam mengelola linked list tersebut. Jadi yang pertama itu ada fungsi insert depan, yakni digunakan untuk menyisipkan node baru pada awal linked list. Nah, tahapan untuk fungsi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni membuat node baru dengan menggunakan operator new dan simpan data yang ingin dimasukkan ke dalamnya. Kemudian atur pointer next dari node baru menjadi sama dengan head. Kemudian atur head untuk menunjuk ke node baru. Kemudian fungsi insert depan selesai. Selanjutnya ada fungsi insert belakang, yakni digunakan untuk menyisipkan node baru pada akhiran linked list. Tahapan untuk fungsi ini adalah sebagai berikut, yakni buat node baru, isi nilai pada node dengan nilai yang diinputkan, atur pointer next dan node baru menjadi null. Jika linked list masih kosong, maka atur head untuk menunjuk ke node baru dan kembalikan nilai. Jika linked list tidak kosong, cari node terakhir pada linked list dengan memulainya dari head dan terus mengikuti pointer next hingga ditemukan node yang nextnya null. Atur next dari node terakhir tersebut menjadi node baru. Kemudian yang selanjutnya yakni fungsi hapus depan. Ini mirip kayak fungsi insert depan. Bedanya untuk fungsi hapus depan yakni menghapus data yang berada di depan. Kemudian fungsi hapus belakang sama tadi kayak insert belakang. Kalau yang tadi insert belakang artinya menambahkan data pada bagian belakang linked list, pada belakang linked list. Kalau ini berarti dia menghapus data yang berada di belakang linked list tadi. Kemudian fungsi sisip antara. Jadi sisip ini yakni untuk menyisipkan data di antara kedua data. Misal ada huruf S dan L. Kita mau menginputkan huruf di antara S dan L. Kita dapat menggunakan fungsi sisip antara ini. Misal kita mau menginputkan O, jadi SOL. Nah, jadi untuk menambahkan data atau menambahkan huruf tadi, kita gunakan fungsi sisip antara. Langkah-langkah atau cara kerja dari fungsi sisip antara ini adalah membuat sebuah pointer bernama temp dan menginisialisasi dengan head. Kemudian melakukan loop while dengan kondisi temp tidak null dan template data tidak sama dengan nilai setelah. Tujuan dari loop ini adalah mencari node yang memiliki nilai data sama dengan nilai setelah. Jika loop while sudah selesai dan template bernilai null, maka cetak pesan nilai setelah tidak ditemukan dalam linked list.
dan fungsi diakhiri dengan return. Jika loop while sudah selesai dan temp tidak bernilai nol, maka buat sebuah node baru dengan menggunakan operator new dan simpan nilai sisip sebagai data node tersebut. Kemudian set next dari node baru menjadi template next, kemudian set next dari template menjadi node baru, kemudian fungsi selesai. Dan yang terakhir yakni fungsi tampilkan data. Jadi setelah kita memasukkan data satu persatu menggunakan insert depan, insert belakang, atau menghapus, tinggal kita mau menampilkan apa hasil dari yang kita inputkan tadi menggunakan fungsi tampilkan data. Nah, fungsi ini bertujuan untuk menampilkan isi dari link list yang telah kita buat sebelumnya. Penjelasannya yakni periksa apakah link list kosong atau tidak. Jika kosong, maka akan mencetak pesan link list kosong dan return. Kemudian buat variabel sementara template yang menuju ke head, kemudian lakukan loop while selama template tidak null, yang artinya kita masih berada pada elemen yang bukan elemen terakhir pada link list. Kemudian pada setiap iterasi tampilkan nilai data dari node yang ditunjuk oleh template, kemudian geser template ke node selanjutnya dengan menggunakan template sama dengan template next. Kemudian setelah loop selesai, tampilkan baris baru. Nah, ini untuk programnya, kita coba menginputkan nama saya. Misal kita milih insert depan, jadikan nama saya AD misal. Jadi untuk menambahkan huruf A, kita gunakan fungsi insert depan. Kita pilih satu, kemudian kita masukkan huruf A. Kemudian yang kedua, nah, akan ada A, D, E. Nah, saya mau memasukkan E terlebih dahulu, kemudian untuk huruf D saya mau menggunakan fungsi sisipkan antara. Jadi kita pilih insert belakang 2, kemudian masukkan huruf E. Kemudian antara A dan E tadi saya mau menambahkan huruf D. Kita gunakan fungsi sisipkan antara. Kita pilih fungsi nomor 5. Masukkan nilai sisip, jadi nilai sisipnya itu ialah D. Nah, kemudian setelah D itu kita maunya apa? Ialah E kan, karena A, D, E. Setelah D itu kita maunya E. Oke, nah ini program sudah menyimpan. Kemudian kita akan menampilkan angka, misal nomor absen saya yakni 01. Jadi kita gunakan insert depan, insert belakang. Kita pilih 1, 0. Kemudian lanjut lagi, kita pilih insert belakang lagi, kita isi 1. Kemudian saya ingin melihat hasilnya, yakni tampilkan data. Kita gunakan fungsi nomor 6. Jadi AD01 AED01 AED. AED. Oh ya, maksud nilai setelah ini, setelah sebelum dari huruf yang kita sisipkan itu apa? Kita ulang lagi ya. Jadi yang pertama itu kita insert depan, kita masukkan huruf A. Kemudian yang kedua itu kita masukkan huruf E terlebih dahulu. Kemudian, yang pertama itu kita insert depan, kemudian kita masukkan nilai A. Kemudian yang kedua itu kita insert belakang, pilih nomor 2, fungsi insert belakang, kita tambahkan huruf E. Yang ketiga yakni kita sisipkan antara, nomor 5, kita gunakan fungsi itu, masukkan nilai sisipnya yakni D. Nah, D ini nilai setelah ini maksudnya itu nilai sebelum D. Jadi setelah A maka akan muncul huruf D. Nah, coba kita lihat dulu, tampilkan dulu. 6, tampilkan data. Nah, AD benar ya. Nah, sekarang kita akan menambahkan nomor absen saya yakni 01. Jadi kita insert depan, insert belakang, masukkan nilai 0, kemudian insert belakang lagi, kita masukkan nilai 1. Kita tampilkan nomor 6.
AD01. Nah, kemudian kita akan menggunakan fungsi hapus depan dan hapus belakang. Misal saya ingin menghapus huruf A dan dan angka 1. Jadi kita gunakan hapus depan dulu 3. Kemudian setelah terhapus depannya itu, kemudian kita akan hapus belakang 4. Kita tampilkan lagi jadi apa datanya. Kemudian jadi DE 0 karena A dan 1-nya hilang. Nah, kemudian kita selesai programnya. Oke, kemudian ya selesai. Baiklah, sekian untuk soal nomor 1 ini. Mohon maaf apabila ada salah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.